Coba Anda bayangkan sejenak. Bagaimana kalau fondasi dari sebuah praktik keagamaan yang sangat besar, sebuah tradisi teologis yang memicu perdebatan panas, bahkan konflik berabad-abad, ternyata cuma bergantung pada 3 huruf mati dalam sebuah naskah kuno. Tanpa satupun huruf vokal ya. Benar, tanpa huruf vokal sama sekali. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang suka mencari momen aha, kita akan membedah sebuah kisah detektif linguistik yang berpusat pada satu ayat Alkitab yang, jujur aja, sering banget luput dari perhatian kita. Ya, yaitu Kitab Kejadian pasal 47 ayat 31. Tepat. Sumber materi kita hari ini mengupas tuntas bagaimana ketiadaan huruf vokal dalam bahasa Ibrani kuno itu tidak hanya mengubah cara kita membaca adegan di ranjang kematian Bapa bangsa Yakub, tapi secara mengejutkan ini menjembatani kisah kuno tersebut dengan tradisi menghormati gambar suci atau venerasi ikon dalam gereja ortodoks hingga hari ini. Dan yang benar-benar memukau di sini adalah bagaimana detail mikroskopis ya. Maksud saya cuma 3 huruf konsonan bisa memicu efek kupu-kupu yang sangat masif dalam sejarah teologi. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita di sini bukan cuma ngebahas tata bahasa kuno yang membosankan ya. Kita mau melihat bagaimana kehormatan dan materi fisik itu saling berinteraksi. Jadi, mari kita langsung masuk ke teks aslinya. Adegan ini terjadi di akhir hayat Yakub kan? Dia meminta putranya, Yusuf, untuk bersumpah tidak menguburkannya di Mesir. Betul, dan Yusuf kemudian memberikan sumpahnya. Nah, kalau Anda membaca terjemahan bahasa Inggris modern, katakanlah seperti New King James Version atau terjemahan standar lainnya, teks itu bilang Yakub menundukkan dirinya di kepala tempat tidur. Kedengarannya kayak penutup yang sangat damai, lugas gitu. Tapi dari sumber yang kita miliki, teks Ibrani aslinya sebenarnya nggak pernah mengunci kata tempat tidur itu kan? Sama sekali tidak. Karena gini, teks Ibrani kuno itu ditulis sepenuhnya tanpa huruf vokal. Jadi untuk kata yang menjadi objek tindakan Yakub tadi, naskah aslinya cuma mencatat 3 konsonan, yaitu mem, tet, dan h, atau MTH. MTH, oke. Ya, dan tanpa tanda vokal, kelompok huruf ini punya dualitas makna yang sangat tajam. Kalau kita baca sebagai mitah, artinya emang tempat tidur. Tapi kalau vokalnya kita ubah sedikit sehingga dibaca mateh, maknanya berubah 180 derajat menjadi tongkat. Wah, tempat tidur atau tongkat? Itu 2 benda yang beda banget. Jadi teka-tekinya, apakah pria yang sedang sekarat ini bersujud di atas tempat tidurnya? Atau dia bersujud di atas sebuah tongkat? Persis. Itu pertanyaan besarnya. Maksudnya gini, buat Anda yang mendengarkan, membaca bahasa Ibrani kuno ini mirip banget kayak kita baca pesan teks tanpa huruf hidup. Kalau Anda ngetik B, S, K, itu bisa besok, bisa bisik. Konteks itu segalanya kan? Tapi tunggu, kenapa hampir semua terjemahan modern yang kita baca hari ini kayak sangat pede memilih kata tempat tidur? Keputusan final itu sebenarnya datang dari kaum Masoret. Kaum Masoret? Ya, berabad-abad setelah teks aslinya ditulis, sekitar abad ke-6 hingga ke-10 Masehi. Kelompok sarjana Yahudi ini mengambil tugas besar untuk membakukan teks Ibrani. Mereka itu khawatir tradisi pelafalan lisan akan hilang karena orang Yahudi makin tersebar kemana-mana. Oh, diaspora gitu ya? Betul. Jadi, mereka menciptakan sistem tanda vokal, kayak titik dan garis kecil, lalu menambahkannya ke teks kuno tadi. Nah, dalam kasus ayat Kejadian ini, mereka menyisipkan vokal yang memaksa pembacaannya menjadi mitah atau tempat tidur. Dan penerjemah modern dengan patuh mengikuti pilihan ini. Sebentar. Kalau tanda vokal itu baru ditambahkan belakangan, maksud saya ribuan tahun setelah peristiwanya, bukankah penafsiran tongkat itu punya hak yang sama kuatnya untuk dianggap benar? Atas dasar apa kaum Masoret yakin itu? Itu poin yang sangat kritis. Logika kaum Masoret kemungkinan besar murni dari konteks naratif terdekat. Yakub kan diceritakan sudah sangat tua, sedang sekarat. Secara logis, orang sekarat ada di mana? Iya, di tempat tidur pastinya. Nah itu. Apalagi di pasal berikutnya, teks secara eksplisit menyebut Yakub mengumpulkan kekuatan untuk duduk di tempat tidurnya. Jadi memilih vokal tempat tidur itu terasa sangat masuk akal bagi para sarjana abad pertengahan ini. Masuk akal sih secara cerita, tapi dari sisi linguistik mereka nggak bisa menghapus kemungkinan makna tongkat tadi dong. Sama sekali tidak bisa. Ketiadaan vokal asli membuat mateh atau tongkat punya posisi legal yang sama persis secara bahasa.
Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Pertanyaannya, sebelum kaum Masoret ini mengunci maknanya menjadi tempat tidur di abad pertengahan, bagaimana orang-orang zaman kuno menerjemahkan kata MTH ini? Nah, sekarang kita mundur jauh ke belakang ya, ke abad ketiga sebelum Masehi. Ada sebuah proyek penerjemahan masif yang disebut Septuaginta. Terjemahan bahasa Yunani itu kan? Betul. Para sarjana Yahudi saat itu menerjemahkan Alkitab Ibrani ke bahasa Yunani untuk komunitas di Alexandria. Dan tebak apa yang mereka lakukan dengan kata MTH itu? Jangan bilang mereka milih tongkat. Mereka secara gamblang menerjemahkannya dengan kata Yunani rafdo. Dan rafdo itu secara absolut tidak terbantahkan berarti tongkat. Gak ada ambiguitas sama sekali. Wah, luar biasa. Jadi ahli bahasa pra-Kristen yang hidup ratusan tahun lebih dekat dengan teks aslinya sepakat bahwa itu tongkat. Ya, dan itu bukan satu-satunya bukti kuno yang kita punya. Oh ya, ada sumber lain? Sangat banyak. Perjanjian Baru juga mengutipnya. Penulis surat Ibrani di pasal 11 ayat 21 itu kan mengutip peristiwa ini dalam bahasa Yunani. Dan teksnya berbunyi, Yakub menyembah sambil menyandar pada kepala tongkatnya. Tongkat lagi? Betul. Dan karena itu masuk perjanjian baru, bagi umat Kristen awal, ini adalah teks yang diilhami Tuhan. Lalu ada juga terjemahan kuno bahasa Suria dari abad kedua Masehi, namanya Peshitta, yang juga memilih tongkat. Bahkan, beberapa terjemahan modern seperti NIV sesekali memberikan catatan kaki atau memilih opsi tongkat ini. Ini bikin merinding sih. Maksud saya ironis banget kalau teks kuno pra-Kristen, perjanjian baru, dan ahli bahasa dari abad kedua semuanya satu suara mengatakan itu tongkat. Kenapa kita sekarang terjebak di kata tempat tidur? Apakah karena kita mewarisi bias kaum Masoret tadi tanpa sadar? Itu pertanyaan yang menohok. Seringkali dalam sejarah teks, satu versi menjadi standar emas dan menutupi versi lain. Sejak era reformasi Protestan, ada dorongan kuat untuk kembali ke bahasa asli Ibrani. Yang sayangnya berarti menggunakan teks Masoretik abad pertengahan tersebut. Mereka menganggap itu yang paling murni. Oh, lebih tua. Sangat masuk akal. Oke, mari kita asumsikan bukti historis ini menang. Benda itu adalah tongkat. Tapi ini memunculkan misteri baru secara visual. Apa sebenarnya yang sedang dilakukan pria tua yang rapuh ini dengan tongkatnya? Nah, kita beralih dari tata bahasa ke analisis adegannya. Ada 3 kemungkinan interpretasi di kalangan sejarawan untuk adegan ini. Oke, apa saja itu? Opsi pertama, Yakub bersujud kepada Tuhan dan dia menggunakan tongkatnya sendiri untuk menopang tubuhnya karena dia lemah. Opsi kedua, Yakub bersujud kepada Yusuf juga sambil bersandar pada tongkatnya sendiri. Bentar, saya harus potong di sini. 2 opsi itu terasa aneh buat saya secara fisik. Maksudnya gini, tongkat kan dipakai untuk mendistribusikan berat badan biar kita bisa berdiri tegak, ya kan? Kalau Anda membungkuk atau bersujud sambil bertumpu pada tongkat, itu canggung banget. Apalagi buat orang tua yang lagi sekarat. Malah jatuh nanti keseimbangannya. Analisis biomekanik yang jeli sekali. Dan Anda nggak sendirian, banyak komentator kuno juga melihat kejanggalan fisik itu. Selain itu, secara naratif juga kurang pas. Gimana maksudnya? Interaksi di ruangan itu sangat eksklusif antara ayah dan anak. Yusuf baru saja berjanji menyelamatkan Yakub dari Mesir. Jadi reaksi Yakub pastilah ditujukan langsung sebagai penghormatan kepada Yusuf. Oke, jadi opsi ketiganya apa? Opsi ketiga yang didukung kuat oleh tokoh seperti Santo Yohanes Chrysostomus adalah bahwa Yakub secara harfiah bersujud atau memberi penghormatan kepada tongkat milik Yusuf untuk menghormati Yusuf. Hah? Bersujud ke tongkatnya Yusuf? Itu lumayan mengejutkan. Kenapa Yakub mau melakukan itu? Karena ini memenuhi nubuat besar di kitab Kejadian. Anda ingat mimpi Yusuf sewaktu dia masih muda? Oh, mimpi yang matahari, bulan, dan bintang-bintang bersujud kepadanya itu. Tepat. Waktu itu, Yakub marah mendengar mimpi putranya. Tapi sekarang, puluhan tahun kemudian, Yusuf adalah penguasa Mesir. Chrysostomus berargumen bahwa dengan menunduk pada tongkat Yusuf, Yakub secara sadar sedang menggenapi nubuat mimpi itu. Dia mengakui otoritas sang anak. Tapi pertanyaannya, kenapa lewat tongkat? Bagi kita orang modern, tongkat itu kan cuma alat bantu jalan, kayu biasa. Disitulah letak perbedaan budaya yang harus kita pahami. Dalam bahasa Ibrani kuno, kata mate atau tongkat itu juga berarti suku. Jadi,
Tongkat itu lambang identitas, lambang otoritas. Wah, saya baru tahu. Iya, coba ingat tongkat Musa yang membelah laut atau tongkat Harun. Benda-benda ini sangat terhubung dengan kuasa ilahi dan otoritas mutlak pemiliknya. Berarti tongkat ini bukan kayak tongkat hiking biasa dong. Ini lebih mirip kayak tongkat komando seorang jenderal besar atau stempel resmi seorang raja. Menghormati tongkat itu sama dengan menghormati kekuasaan orang yang memegangnya. Analogi yang sangat sempurna. Dengan menunduk ke tongkat komando Mesir milik Yusuf, Yakub menunjukkan penyerahan yang elegan. Masuk akal, sangat masuk akal. Tapi saya harus jadi pihak yang skeptis sedikit di sini. Ada satu celah di argumen ini. Dari mana kita tahu pasti itu tongkat milik Yusuf? Bahasa Yunani dan Ibrani kan kadang ambigu soal kata ganti kepemilikan. Kata tongkatnya bisa saja merujuk ke tongkat Yakub sendiri. Nah, keraguan Anda itu valid. Teks Yunani dan Ibrani memang memiliki kata ganti yang ambigu. Tapi untuk memecahkan kebingungan ini, kita harus melihat terjemahan Latin Vulgate oleh Santo Jerome pada akhir abad keempat. Apa yang beda dengan bahasa Latin? Bahasa Latin punya ketegasan tata bahasa yang luar biasa. Mereka punya perbedaan tegas antara kata sus, yang berarti miliknya sendiri atau kembali ke subjek, dan eius, yang berarti milik orang lain di luar subjek. Oh wow, jadi Jerome harus memilih salah satu. Betul, dan Jerome secara spesifik memilih eius. Dia menerjemahkannya sebagai tongkat milik Yusuf. Tunggu. Dari bahasa yang ambigu, bagaimana Jerome bisa seyakin itu memilih eius? Apakah dia sekedar menebak? Tidak, Jerome tidak menebak. Ingat, Jerome pindah ke Bethlehem. Dia belajar bahasa Ibrani langsung dari rabi-rabi Yahudi di sana. Dia memiliki akses ke tradisi lisan Yahudi yang mungkin belum dibakukan oleh teks tertulis saat itu. Jadi dia punya pemahaman kultural yang jauh lebih dalam. Makanya terjemahan bahasa Inggris dari Vulgate kayak Douay-Rheims itu dengan sangat jelas menulis Yakub memuja puncak tongkat Yusuf ya? Betul sekali. Dan jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, terjemahan Jerome ini terjadi jauh sebelum munculnya perdebatan teologis tentang gambar suci di gereja. Oh, maksud Anda kontroversi ikonoklasme itu? Iya. Jerome menulis ini berabad-abad sebelum krisis itu pecah. Jadi keputusannya murni masalah linguistik dan tradisi, bukan karena dia punya agenda teologis tersembunyi untuk membela venerasi ikon. Jadi apa artinya semua ini? Bahwa sebuah aturan tata bahasa Latin yang sangat spesifik bertindak seperti mesin waktu, ya, yang mengunci niat asli dari cerita tersebut. Luar biasa. Sangat mengagumkan bagaimana ketepatan satu bahasa memecahkan teka-teki bahasa lainnya. Nah, sekarang kita sampai pada lompatan teologisnya. Kita sudah menetapkan bahwa Yakub menghormati Yusuf melalui tongkat kayunya. Tapi sumber kita juga menghubungkan kisah kuno ini dengan praktik umat ortodoks mencium ikon di zaman sekarang. Bagaimana bisa kisah yang berjarak ribuan tahun ini menjadi pondasi teologis mereka? Ini membawa kita langsung ke jantung pemikiran para bapak gereja Yunani. Mereka yang berbahasa ibu Yunani kuno itu sangat paham prinsip yang diajarkan oleh Santo Basil. Beliau mengatakan bahwa penghormatan yang diberikan pada sebuah gambar atau medium akan diteruskan ke prototipenya. Ke sosok aslinya gitu ya? Betul. Saat umat membaca bahwa Yakub memuja tongkat, mereka melihat kayu itu bukan sekedar benda mati. Kehormatan yang diberikan Yakub itu seolah menembus kayu tongkat tersebut dan mengalir langsung kepada Yusuf. Menarik, saya ingin tekankan ke pendengar ya, posisi kita di sini sangat netral, kita hanya menyampaikan apa kata sumber sejarah. Dan argumen yang mereka bangun ini sungguh-sungguh mengubah perspektif. Maksud saya, para kritikus kan sering melihat penghormatan ikon itu sekedar penyembahan benda mati. Ya, sering dianggap penyembahan berhala. Betul, tapi para pembela ikon ini punya amunisi balik yang brilian. Sangat brilian. Santo Leontius dari Neapolis di abad ke-7 merangkumnya dengan luar biasa. Dia bilang begini, menghormati tongkat Yusuf itu sama esensinya dengan kita menghormati Kristus melalui salib. Anda nggak menyembah kayu tongkatnya kan? Iya, nggak mungkin Yakub menyembah sepotong kayu. Nah, dan dokumen dari Paus Hadrian juga memperkuat ini. Dia menyebut Yakub mencium ujung tongkat Yusuf itu murni sebagai emosi cinta. Bukan cintanya pada serat kayu itu, melainkan pada pemegangnya. Ada satu lagi analogi dari sumber kita yang menurut saya paling puitis. Dari teks kuno yang judulnya Pertanyaan-Pertanyaan ke Antiochus. Teks itu menyamakan umat yang menghormati ikon dengan orang tua yang mencium anak-anaknya. Ya, itu analogi yang sangat menyentuh. Iya kan?
Saat kita mencium anak kita bukan sedang memuja kulit wajah mereka sebagai materi fisik. Ciuman itu adalah ekspresi nyata dari kasih sayang yang ada di dalam jiwa kita. Materi, baik itu pipi anak, kayu tongkat, atau cat pada ikon itu cuma saluran, sebuah jembatan. Tepat. Dunia material digunakan sebagai medium untuk berpartisipasi dalam tindakan spiritual. Itulah mengapa teks ini begitu krusial bagi tradisi Timur. Wow, perjalanan yang epik banget hari ini. Kita mulai dari teks kuno yang sunyi tanpa huruf vokal. Kita menavigasi ambiguitas terjemahan Ibrani dan Yunani, lalu melihat bagaimana tata bahasa Latin menyelamatkan maknanya. Dan akhirnya, kita mendarat pada pembelaan Alkitabiah yang usianya sudah berabad-abad mengenai penghormatan ikon. Dan bagi saya, hal ini memunculkan satu pertanyaan penting tentang kerendahan hati kita dalam membaca sejarah. Seringkali, tradisi kuno yang mungkin terlihat aneh bagi mata modern ternyata punya pijakan tekstual dan logis yang sangat dalam di masa lalu. Benar banget. Dan ini juga yang mau saya tinggalkan untuk Anda renungkan malam ini. Jika satu kelompok vokal yang hilang, cuma beda antara tempat tidur dan tongkat, bisa membentuk dan menggeser perdebatan teologis selama berabad-abad. Coba pikirkan, berapa banyak keyakinan fundamental atau fakta sejarah lain yang Anda pegang erat saat ini, yang diam-diam mungkin cuma bertumpu pada satu pilihan terjemahan kecil yang sudah dilupakan oleh sejarah. Pertanyaan yang bikin susah tidur itu. Iya, tapi itulah fungsinya kita menggali lebih dalam. Teruslah membaca dan terus jaga rasa ingin tahu Anda. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita selanjutnya.